Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Sebelumnya, kita bisa lihat di layar, Pramudia Anantatur yang merupakan seorang pengarang buku dan sastrawan terkenal di Indonesia pernah mengatakan dalam salah satu bukunya, kalau kehidupan ini seimbang. Barang siapa hanya memandang keceriaannya saja, dia adalah orang gila. Namun barang siapa yang hanya memandang pada penderitaannya saja, maka dia akan sakit. Sebelum lanjut dan masuk ke dalam materi, mari kita sama-sama memandang apa yang kita kerjakan bukan sebagai suatu hal yang penuh dengan penderitaan dan monoton. Atau justru beranggapan kalau yang kita kerjakan bukanlah hal yang serius. Namun, anggap kalau apa yang kita kerjakan adalah bentuk pencapaian hidup. Maka kita akan mendapat hidup yang seimbang seperti yang dikatakan oleh Eyang Pramudia. Oke baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasian berikut dengan metode-metode pengerjaannya. Namun, saya tidak sendirian, saya bersama dengan teman-teman saya di kelompok Hufflepuff, yaitu ada saya sendiri, Ingrid Regina, sebagai moderator dan pembicara ketiga, Nathanael Relasi Payung sebagai pembicara keempat, Yohana Panggabean sebagai pembicara kedua, dan Romasi Novita Hutasoid sebagai pembicara pertama. Langsung saja untuk penjelasan pertama tentang metode ekuitas akan dijelaskan oleh rekan saya, Romasi Novita Hutasoid. Perkenalkan, saya Romasi Novita Sari Hutasoid. Saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasi menggunakan metode ekuitas. Nah, apa sih metode ekuitas itu? Metode ekuitas adalah metode pencatatan akuntansi, di mana dalam metode ini investor mencatat investasi sebesar biaya perolehannya pada saat awal akuisisi. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara metode ekuitas dan metode biaya? Yang pertama, dari pencatatan investasi, baik itu metode ekuitas maupun metode biaya, sama-sama dicatat sebesar biaya perolehannya. Jadi, di sini tidak ada perbedaan. Yang kedua, dari pengakuan laba. Ketika anak mengakui laba, maka jika menggunakan metode ekuitas laba entes anak akan diakui sebagai pendapatan, sedangkan jika menggunakan metode biaya, laba entes anak tidak diakui. Yang ketiga, dari segi pengakuan dividen. Ketika si anak mengumumkan atau membagikan laba, maka dividen si anak jika menggunakan metode ekuitas akan mengurangi saldo investasi, sedangkan jika menggunakan metode biaya akan diakui sebagai pendapatan. Nah, untuk lebih mengetahui kertas kerja konsolidasi, kita akan ke soal. Pada 1 Maret 2020, PT Delima membeli 75% saham PT Mangga sebesar Rp1.200.000.000. Pada saat akuisisi, diketahui bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Mangga sama dengan nilai tercatatnya sebesar Rp1.600.000.000. Shareholders equity PT Mangga yang terdiri dari common stock sebesar Rp1.100.000.000 dan return earning sebesar Rp500.000.000. Nilai investasi yang dikeluarkan sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Kombinasi bisnis antara kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini tersedia balance sheet PT Delima dan PT Mangga pada 1 Januari 2020. Adapun cash dari PT Delima adalah Rp700 juta, PT Mangga Rp800 juta. Account receivable PT Delima Rp600 juta, PT Mangga Rp250 juta. Inventory dari PT Delima Rp400 juta, PT Mangga Rp350 juta. Plan dari PT Delima Rp1.500.000.000, PT Mangga Rp600 juta. Property and equipment PT Delima Rp4.200.000.000, PT Mangga Rp500 juta. Accumulated depreciation PT Delima Rp500 juta, PT Mangga Rp100 juta. Trademark PT Delima Rp400 juta, PT Mangga 0, sehingga total aset dari PT Delima adalah Rp7.300 juta dan PT Mangga Rp2.400 juta. Account payable PT Delima Rp1.300 juta, PT Mangga Rp300 juta.
Bond payable PT Delima 1.500.000.000 rupiah, PT Mangga 500 juta rupiah. Common stock PT Delima 3 miliar rupiah, PT Mangga 1.100.000.000 rupiah. Return earning PT Delima 1.500.000.000 rupiah dan PT Mangga 500 juta rupiah, sehingga total liability and equity dari PT Delima adalah 7.300.000.000 rupiah dan PT Mangga 2.400.000.000 rupiah. Nah, dari soal di atas dapat kita simpulkan bahwasannya susunan dari ekuitas di PT Mangga adalah saham biasa sebesar 1.100.000.000 rupiah, saldo laba 500 juta rupiah, sehingga total nilai tercatat aset bersih PT Mangga adalah 1.600.000.000 rupiah. Porsi kepemilikan PT Delima sebesar 75%, sehingga nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi adalah 1.200.000.000 rupiah. Jurnal awal investasi jika adalah investment in PT Mangga 1.200.000.000 rupiah di debit, cash di kredit sebesar 1.200.000.000 rupiah. Nah, angka ini didapat dari 75% dikali 1.600.000.000 rupiah. Anggaplah laporan posisi keuangan di bawah sudah menunjukkan kegiatan operasional perusahaan yang berjalan selama satu periode. Maka dapat dilihat bagaimana perhitungan atas jurnal eliminasi atas induk perusahaan maupun anak perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Delima mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 500 juta rupiah, sedangkan PT Mangga mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah. PT Mangga juga melaporkan laba bersihnya sebesar 200 juta rupiah. Nah, jurnal yang diperlukan untuk mencatatnya, yang pertama adalah PT Delima akan mencatat jurnal pendapatan dividen dari entitas anak, yaitu cash di kredit sebesar 75 juta dan cash di debit sebesar 75 juta dan investment in PT Mangga di kredit sebesar 75 juta. Nah, angka ini didapat dari 100 juta dikali 75% kepemilikan dari PT Delima. Dan yang kedua adalah laba yang diperoleh dari PT Mangga, laba yang diperoleh oleh PT Mangga akan diakui oleh PT Delima sebesar porsi kepemilikan, di mana jurnalnya adalah investment in PT Mangga di debit sebesar 150 juta dan income from PT Mangga di kredit sebesar 150 juta. Angka itu didapat dari 200 juta rupiah dikali 75% kepemilikan PT Delima. Nah, dapat kita lihat di layar balance sheet dari PT Delima dan PT Mangga untuk tanggal 31 Desember 2020. Angka-angka di dalam balance sheet ini berubah karena telah terjadinya kegiatan operasional perusahaan selama 1 tahun. Di sini cash dari PT Delima sebesar 1.087 juta rupiah, PT Mangga 850 juta rupiah. Account receivable PT Delima 800 juta rupiah, PT Mangga 375 juta rupiah. Inventory PT Delima 650 juta rupiah, PT Mangga 500 juta rupiah. Plan PT Delima 1.500 juta rupiah, PT Mangga 500 juta rupiah. Property and equipment PT Delima 3 miliar, PT Mangga 400 juta rupiah. Trademark PT Delima 400 juta rupiah. Investment in PT Mangga 1.275 juta rupiah. Accumulated depreciation PT Delima 750 juta rupiah, PT Mangga 125 juta rupiah. Accumulated amortization PT Delima 50 juta rupiah, PT Mangga 0. Account payable PT Delima 1.462 juta rupiah, PT Mangga
Mangga 300 juta rupiah. Bond payable PT 5 1.500.000.000 rupiah, PT Mangga 500 juta rupiah. Common stock PT 5 3 miliar, PT Mangga 1.100.000.000 rupiah. Return earning PT 5 1.500.000.000 rupiah, PT Mangga 500 juta rupiah. Sales dari PT 5 miliar, PT Mangga 875 juta rupiah. Income from investment PT 5 150 juta rupiah. Angka ini didapat dari 200 juta dikali 75% kepemilikan PT Delima, sehingga jumlahnya adalah 150 juta. Cost of goods sold PT Delima 3 miliar, operating expense 3 miliar, PT Mangga 550 juta rupiah, operating expense PT Delima 900 juta rupiah, PT Mangga 100 juta rupiah, depreciation expense PT Delima 250 juta rupiah, PT Mangga 25 juta rupiah, amortization expense PT Delima 50 juta rupiah, amortization dividen dari PT Delima 500 juta rupiah, PT Mangga 100 juta rupiah, sehingga totalnya untuk PT Delima 13 miliar 412 juta rupiah, PT Mangga 3 miliar 400 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya Yohana Panggabean akan menjelaskan akun-akun apa saja yang perlu dieliminasi dari transaksi antar kedua perusahaan tersebut. Yang pertama adalah mengeliminasi pendapatan PT Delima atas investasi pada PT Mangga. Pendapatan tersebut diperoleh dari laba dan dividen yang diumumkan oleh PT Mangga. Nilainya adalah sebesar persentase kepemilikan PT Delima, yaitu 75%. Maka jurnalnya income from PT Mangga didebet sebesar 150 juta didapat dari total pendapatan. Lalu dividen from PT Mangga dikredit sebesar 75 juta didapat dari 75% dikali 100 juta. Dan investment in PT Mangga sebesar 75 juta dikredit didapat dari 75% dikali 200 juta. Kemudian yang kedua adalah mengeliminasi pendapatan kepentingan non-pengendali. Sama halnya dengan jurnal yang di atas, maka jurnalnya adalah net profit for NCI di debit sebesar 50 juta, diperoleh dari 25% dikali dengan 200 juta. Lalu dividen for NCI di kredit sebesar 25 juta, diperoleh dari 25% dikali 200 juta. Dan selisih saldo kepentingan non-pengendali di kredit sebesar 25 juta. Dan yang ketiga yaitu mengeliminasi nilai awal investasi dari PT Mangga, yaitu mencatat common stock milik PT Mangga di debit sebesar 1 miliar 100 juta. Dan return earning milik PT Mangga juga di debit sebesar 500 juta. Lalu yang dikredit adalah akun investment in PT Mangga sebesar 1 miliar 200 juta dan juga milik kepentingan non-pengendali sebesar 400 juta. Selanjutnya, mari kita lihat laporan konsolidasian gabungan antara kedua perusahaan tersebut pertanggal 31 Desember 2020. Dapat dilihat kalau akun-akun dari balance sheet dan jurnal eliminasi pada slide sebelumnya dipindahkan ke worksheet. Penjualan didapat dari saldo pada balance sheet. Lalu dikarenakan kertas kerja gabungan, maka dalam menjumlahkannya, totalnya harus sama ke arah samping dan ke arah bawah. Kemudian income from investment yang merupakan akun reciprocal perlu dieliminasi di debit, sehingga hasil ke samping menjadi 0. Untuk perhitungan ke bawah, seluruh hasil pendapatan akan dikurang dengan beban-beban sehingga menghasilkan laba bersih. Pada jurnal eliminasi terdapat NCI expense sebesar 50 juta yang merupakan pendapatan non-pengendali. Maka nilai tersebut termasuk pengurang dari nilai pendapatan perusahaan. Selanjutnya, laba ditahan
antara kedua perusahaan ditambah dengan laba bersih yang sudah dihitung tadi, dan kemudian dikurangi dividen yang nilainya ada pada jurnal eliminasi, yaitu sebesar 75 juta yang merupakan kepemilikan induk dan 25 juta yang merupakan milik kepentingan non-pengendali. Maka hasilnya adalah laba ditahan per 31 Desember. Ingat, dalam mengerjakan worksheet gabungan, penjumlahan dilakukan ke bawah dan ke samping. Kemudian untuk aset, liabilitas, dan ekuitas antar kedua perusahaan. Untuk akun pada perusahaan induk, nilainya sama dengan yang terdapat pada balance sheet. Yang menjadi pembeda adalah perubahan nilai pada perusahaan anak yang nantinya akan bergabung dengan nilai perusahaan induk. Dapat dilihat jika akun aset baik lancar maupun tetap nilainya sama. Perbedaan terletak pada akun liabilitas dan ekuitas perusahaan anak, di mana akun common stock dan retained earning milik perusahaan anak harus dieliminasi sebesar nilai wajarnya, sesuai dengan jurnal sebelumnya. Lalu akun NCI pada awal akuisisi dan pada saat akhir Desember juga perlu dieliminasi. Nilainya sebesar yang ada di jurnal, yaitu 140 juta. Hal lain yang berbeda adalah akun retained earning atau laba ditahan didapat dari nilai akhir 31 Desember sebesar 700 juta, dan yang dieliminasi sebesar 100 juta didapat dari dividen yang dibagikan. Karena dividen yang dibagikan mengurangi saldo laba ditahan perusahaan anak. Hal terakhir yang perlu dilihat adalah investasi atas PT Mangga sebesar 1.275 juta dieliminasi karena nilai aset dan liabilitas sudah diakui oleh perusahaan induk. Sehingga sesuai dengan ketentuan perhitungan yang yaitu menjumlahkan ke arah samping dan ke arah bawah, maka dapat dilihat hasilnya balance. Jurnal penyesuaiannya juga balance dengan pencatatan di worksheet dan hasil akhir gabungan juga balance. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengerjaan worksheet gabungan dengan metode ekuitas. Selanjutnya, untuk metode biaya akan dijelaskan oleh teman saya Ingrid dan Nathanael. Pada metode biaya ini, saya akan menjelaskan kasus yang sama dengan ekuitas. Dalam artian, angkanya sama, hanya saja dalam mengerjakannya berbeda. Maka kita bisa melihat bersama-sama nantinya apa saja yang membedakan kedua metode tersebut. Baik, berikut adalah tabel balance sheet untuk 1 Januari 2020, di mana belum terjadi transaksi apapun antara kedua perusahaan. Belum ada induk maupun anak, juga belum ada pencatatan investasi antar keduanya maupun dividen. Lalu pada soal dikatakan terjadi akuisisi dengan PT D5 dikatakan sebagai perusahaan induk pada 1 Maret. PT D5 mengakuisisi PT Mangga sebesar 75% dengan keterangan nilai wajar aset serta liabilitas sama dengan nilai tercatatnya. Sehingga muncul juga jurnal untuk mencatat awal investasi sama dengan metode ekuitas, nilainya sebesar total nilai tercatat atas investasi di PT Mangga, yaitu 1.200 juta. Maka jurnalnya, investment in PT Mangga didebit sebesar 1.200 juta dan cash dikredit sebesar 1.200 juta, seperti yang ada di layar. Lalu selama bulan berjalan hingga Desember 2020, kedua perusahaan antara induk dan anak sudah melaksanakan kegiatan operasional. Jelas di dalam soal dikatakan bahwa perusahaan induk mengumumkan laba sebesar 500 juta, kemudian anak mengumumkan laba sebesar 200 juta, dan dividen sebesar 100 juta. Maka, di dalam balance sheet 31 Desember, akan terlihat bahwa angka dari setiap akun berubah. Muncul pula akun-akun baru antara lain penjualan, harga pokok penjualan, beban-beban operasional, akun investasi atas PT Mangga dan juga dividen yang diumumkan. Dari akun-akun tersebut dan transaksi akuisisi antar kedua perusahaan, jelas akan menimbulkan yang namanya jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ditujukan untuk membantu dalam pengerjaan worksheet dan laporan keuangan gabungan. Karena ada beberapa akun resiprokal yang mana merupakan akun penyambung antar transaksi internal perusahaan yang tidak dimunculkan dalam laporan keuangan gabungan. Untuk jurnal eliminasi dan pengerjaan kertas kerja gabungan akan dijelaskan oleh teman saya, Nathanael. Baiklah, saya Nathanael Roles Payung sebagai pembicara keempat.
akan menjelaskan mengenai pencatatan laba dari entitas anak beserta elimination jurnal yang terjadi pada laporan konsolidasian dengan metode biaya. Kita langsung saja mengenai pencatatan laba dari entitas anak. Jurnalnya yaitu di debit cash sebesar 75 juta, pada income from PT Mangga di kredit sebesar 75 juta. Angka 75 juta kita peroleh dari persentase kepemilikan saham induk perusahaan yaitu 75% dikali dengan dividen yang diberikan oleh perusahaan sebesar 1 juta, sehingga diperoleh angka 75 juta. Selanjutnya mengenai elimination journal. Seperti yang kita ketahui bahwa income dari dividen yang diterima oleh induk perusahaan berasal dari anak perusahaannya sendiri, sehingga harus dieliminasi. Jurnalnya yaitu debit income from PT Mangga sebesar 75 juta, kredit dividen sebesar 75 juta. Selanjutnya, laba bersih yang diumumkan oleh entitas anak juga akan dieliminasi, yaitu sebesar 200 juta, di mana 75% dari 200 juta merupakan kepemilikan dari induk perusahaan. Namun dikarenakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode biaya, maka laba bersih tersebut tidak diakui. Namun untuk laba bersih bagian NCI tetap diakui, sehingga jurnalnya yaitu net profit for NCI di debit sebesar 50 juta, kemudian di kredit dividen for NCI sebesar 25 juta, dan non-controlling interest sebesar 25 juta. Perolehan 50 juta itu berasal dari persen kepemilikan dari NCI, yaitu 25% dikalikan dengan laba bersih yang diperoleh oleh entitas anak 200 juta, sehingga diperoleh 50 juta. Selanjutnya mengenai investasi yang kita lakukan pada entitas anak, di mana pada soal diketahui bahwasanya aset bersih dari entitas anak itu terdiri dari common stock dan juga retained earnings sebesar 1 miliar 100 juta pada common stock dan 500 juta pada retained earnings. Kemudian pada kredit kita melakukan yang namanya investasi sebesar 1 miliar 200 juta, dan selisih dari 1 miliar 600 juta dengan 1 miliar 200 juta merupakan kepemilikan dari NCI, yaitu sebesar 400 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan kertas kerja konsolidasian antara PT D5 dan PT Mangga per 31 Desember 2020. Dalam menyusun laporan konsolidasian ataupun kertas kerja konsolidasian, langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama, dengan melakukan eliminasi terhadap dividen yang kita terima dari entitas anak dengan cara mendebitkan pada kolom adjustment and elimination sebesar 75 juta, di mana angka 75 juta kita peroleh dari persen kepemilikan saham yaitu 75% dikali dengan dividen yang dibagikan sebesar 1 juta, sehingga diperoleh 75 juta. Akun resiprokal dari income from dividend yaitu deduct dividen di kredit sebesar 75 juta. Selanjutnya kita akan mengeliminasi laba bersih yang dibagikan oleh entitas anak yaitu sebesar 200 juta. Namun dikarenakan kita menggunakan metode biaya, maka persentase kepemilikan dari induk perusahaan tidak diakui. Namun persentase kepemilikan dari NCI tetap diakui, itu sebesar 25% dikali dengan laba bersih yang dibagikan 200 juta, sehingga diperoleh 50 juta. Kemudian akun resiprokalnya itu ialah deduct dividen sebesar 25 juta, lalu selisih antara 50 juta dengan 25 juta dimasukkan ke dalam non-controlling interest 31 Desember sebesar 25 juta. Selanjutnya, investasi yang dilakukan pada entitas anak harus dieliminasi. Ya, diketahui investasi yang dilakukan pada entitas anak itu sebesar 1 miliar 200 juta, dan nilai ini harus dieliminasi. Langkah-langkahnya yaitu dengan mendebitkan akun retained earnings beginning
di debit pada kolom adjustment elimination sebesar 500 juta. Selanjutnya mendebitkan juga common stock sebesar 1 miliar 100 juta beserta retained earnings di debit sebesar 625 juta. Kemudian di kreditnya investment in PT Mangga sebesar 1 miliar 200 juta. 1 miliar 200 juta merupakan nilai investasi yang kita miliki pada PT Mangga, di mana 1 miliar 200 juta tersebut merupakan 75% dari total nilai aset PT Mangga, yaitu 1 miliar 600 juta. Terdapat selisih 400 juta di situ, di mana 400 juta tersebut merupakan persentase kepemilikan yang dimiliki oleh pihak NCI, sehingga kita mencatat pada akun non-controlling interest 1 Maret di kolom adjustment and elimination di kredit sebesar 400 juta. Dalam penyusunan laporan konsolidasian, penjumlahan yang kita lakukan pada kolom consolidated balance sheet itu dilakukan secara vertikal, bukan secara horizontal. Dan hasil dari penyusunan laporan konsolidasian, baik metode biaya maupun ekuitas akan sama. Dan jika ada perbedaan, maka terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan konsolidasian tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Pada slide ini kita dapat melihat kalimat yang diungkapkan oleh Pramudia Anantatur. Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang berperasaan dan berpikir waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan kami minta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.